Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang komponen kimiawi penyusun sel. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Nah, mari kita lihat struktur sel pada sel hewan dan sel tumbuhan ya. Oke, untuk sel hewan dan sel tumbuhan ini merupakan sel eukariotik, tetapi keduanya memiliki perbedaan struktur maupun fungsi. Umumnya sel tumbuhan berukuran lebih besar daripada ukuran sel hewan. Nah, sel tumbuhan ini berukuran sekitar 10 hingga 100 mikrometer. Dan pada sel hewan berukuran diantaranya 10 hingga 30 mikrometer. Nah, dalam ilmu ekologi, tumbuhan berperan sebagai produsen yang mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan sel hewan atau hewan ini berperan sebagai konsumen atau pemakan. Perbedaan peranan tersebut terjadi karena sel tumbuhan memiliki organel-organel sel yang tidak dimiliki oleh hewan. Begitupun sebaliknya. Nah, perbedaan-perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan diantaranya yaitu perbedaan pada dinding sel. Dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak memilikinya. Kemudian vakuola. Vakuola di dalam sel tumbuhan ini vakuola dimiliki lebih besar daripada sel hewan. Lalu ada plastida. Plastida hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Kemudian sentrosom. Dalam sentrosom ini dapat ditemukan pada sel hewan. Kita lanjut pada membran sel yang pertama, yaitu bisa kita lihat di bagian yang atas ini, sebelah atas ini merupakan bagian luar sel, dan yang di bagian bawah ini merupakan bagian dalam sel atau yang bersinggungan langsung dengan sitoplasma. Nah, untuk bagian-bagiannya sendiri bisa kita lihat di sini ada protein intrinsik, kemudian glikoprotein, glikolipid, protein ekstrinsik, protein intrinsik, ya. Nah, membran sel ini dia terdiri dari fosfolipid. Nah, ini disebut dengan fosfolipid bilayer atau terdiri dari 2 lapisan. Untuk fosfolipid bilayer sendiri di sini dapat kita lihat ya pada bagian kepala bilayer ini terdapat fosfolipid atau kepala fosfat yang bersifat hidrofilik atau memiliki ketertarikan terhadap air. Sedangkan bagian dalamnya adalah ekor fosfolipid ya atau ekor asam lemak. Nah, ini bersifat hidrofobik atau tidak memiliki ketertarikan terhadap air. Kita lanjutkan, membran sel ini merupakan membran tipis dengan ketebalan sekitar 8 nanometer. Memiliki sifat selektif permeable atau semi-permeable karena hanya dapat dilalui oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu saja. Pada sel hewan, membran sel terletak di bagian terluar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi oleh dinding sel. Kemudian membran sel ini tersusun dari bahan lipid, yaitu tadi fosfolipid, kemudian protein dan juga karbohidrat. Untuk fungsinya, membran sel ini berfungsi untuk mengontrol masuk dan keluarnya zat dari atau ke dalam sel, sebagai pelindung agar isi sel tidak keluar dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar. Yang kedua yaitu nukleus. Nah, di sini dapat kita lihat dalam nukleus terdapat nukleus atau inti nukleus. Kemudian ada kromatin.
Lalu nuclear envelope. Nah, di nuclear envelope ini terdapat nuclear pores atau pori-pori atau lubang pada nuclear envelope, dan di sekitar bagian sini terdapat sisterna. Oke, lanjut. Bagian paling nukleus ini merupakan bagian paling penting ya bagi sel dan berukuran memiliki diameter sekitar 5 mikrometer. Lalu diselubungi membran ganda yang dipisahkan oleh ruangan yang berkisar antara 20 hingga 40 nanometer. Nukleus ini tersusun atas bahan lipid dan protein. Untuk fungsinya, nukleus ini mengontrol sintesis protein dengan cara mensintesis mRNA sesuai dengan perintah DNA. Mengendalikan proses metabolisme sel, menyimpan informasi genetik berupa DNA, dan sebagai tempat penggandaan atau replikasi DNA. Nah, yang ketiga yaitu sitoplasma. Di sini dapat dilihat sitoplasma ini berada pada antara organel-organel sel. Sebenarnya sitoplasma itu berbentuk apa sih? Nah, sitoplasma ini merupakan cairan sel yang terletak di dalam sel. Sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih dan mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Untuk fungsinya, sitoplasma ini sebagai tempat organel sel dan sitoskeleton berada dan memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel oleh aliran sitoplasma. Tempat terjadinya reaksi metabolisme sel dan berfungsi untuk menyimpan molekul-molekul organik, misalnya karbohidrat, lemak, protein, dan enzim. Yang keempat yaitu ribosom. Nah, dapat dicermati di sini ada subunit besar dan subunit kecil. Untuk ribosom ini dia berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20 hingga 22 nanometer. Dan pada sel-sel tertentu dengan laju sintesis protein yang tinggi, misalnya pada sel hati, akan memiliki jumlah ribosom yang sangat banyak. Nah, ribosom dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ribosom bebas dan ribosom terikat. Apa bedanya ribosom bebas dan ribosom terikat ini? Nah, pada ribosom bebas, dia tersuspensi di dalam sitosol. Dan ribosom terikat, dia menempel pada retikulum endoplasma. Untuk fungsi ribosom, pada ribosom bebas, dia berfungsi sebagai penyintesis protein yang akan berfungsi di dalam sitosol seperti enzim metabolisme. Lalu ada ribosom terikat yang mensintesis protein yang akan dimasukkan ke dalam membran RE atau retikulum endoplasma. Kemudian sekresi protein, serta pembungkusan pada organel tertentu seperti lisosom. Yang kelima yaitu retikulum endoplasma. Nah, dapat dilihat di sini, ya, retikulum endoplasma bagian yang berlipat-lipat ini adalah retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini dibedakan menjadi dua, ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Nah, perbedaannya retikulum endoplasma kasar ini memiliki granula ya, dapat dilihat di sini, dan yang halus tidak bergranula. Nah, retikulum endoplasma atau RE ini merupakan membran berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Nah, tadi tersusun dari jaring-jaring tubula dan gelembung membran sisterna. Tadi dibedakan menjadi dua ya. Ada RE halus, yaitu yang tidak bergranula, dan RE kasar yang bergranula. Untuk fungsinya, pada RE halus dia berperan dalam sintesis lipid, yaitu fosfolipid dan sterol, kemudian metabolisme karbohidrat, dan menetralisir racun. Untuk RE kasar, dia berperan dalam membentuk fosfolipid membrannya sendiri, dan sintesis protein sekretori, misalnya glikoprotein dan hormon insulin di dalam pankreas. Yang keenam yaitu ada badan Golgi. Di sini dapat dilihat
ada sisterna, ya, bagian sininya. Kemudian di sini bagian trans atau pengirim, dan di sini adalah bagian penerima. Hasil dari badan Golgi ini yaitu dia akan membentuk vesikula ya, yang disebut vesikula transport dari Golgi. Dan yang masuk ke dalam badan Golgi ini vesikula transport dari RE, yaitu tadi bagian sini yang penerima dan bagian sebelah sini yang pengirim, ya. Oke, badan Golgi ini terdiri atas tumpukan kantong membran pipih, sisterna, dan vesikula-vesikula. Materi dalam vesikula transport dan retikulum endoplasma akan diterima oleh badan Golgi untuk dimodifikasi, disimpan, dan akhirnya dikirim ke permukaan sel atau untuk tujuan lain. Nah, badan Golgi pada tumbuhan disebut juga diktiosom. Kemudian sel hewan memiliki 10 hingga 20 badan Golgi. Kalau sel tumbuhan dia mengandung ratusan badan Golgi, lebih banyak pada sel tumbuhan. Untuk fungsinya, badan Golgi ini berperan sebagai pusat produksi, pergudangan, penyortiran, dan pengiriman produk sel. Dan juga berperan dalam mensekresi atau membentuk vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Lalu membuat makromolekul seperti polisakarida dan asam hyaluronat. Membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim pemecah selubung sel telur, yang akan dalam hal ini berperan pada penempelan atau pembuahan pada sel telur. Kemudian membentuk membran plasma dari vesikula yang dilepaskan, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Yang ketujuh yaitu ada lisosom. Dapat kita cermati bentuk dari lisosom seperti ini dan struktur lisosom, ya. Di sini pada bagian luar terdapat plasma membran lisosom, ya. Dan bagian dalam ada hydrolytic enzyme mixture. Untuk plasma membrannya sendiri, dia tersusun atas lipid bilayer. Nah, lisosom ini merupakan organel kecil berukuran 0,1 mikrometer dan berbentuk seperti kantong atau vesikel yang diselubungi membran tunggal. Lalu, si lisosom ini berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul. Dan lisosom dibuat di RE kasar yang kemudian ditransfer dan diproses lebih lanjut di badan Golgi. Untuk fungsinya, lisosom ini berperan dalam pencernaan intrasel, lalu berperan dalam proses fagositosis yang dengan cara menelan dan mencerna partikel yang lebih kecil, autofag atau menelan dan mendaur ulang organel yang rusak, dan autolisis atau perusakan sel sendiri dengan cara membebaskan semua isi lisosom, misalnya terjadi pada peristiwa hilangnya ekor katak saat tahapan metamorfosis. Yang ke-8 yaitu ada peroksisom. Kita bisa lihat strukturnya di sini mirip dengan lisosom. Terdapat plasma membran yang terdiri dari lipid bilayer dan bagian dalamnya terdapat urat oksidase crystalline core, ya. Nah, untuk peroksisom ini organel yang menyerupai kantong berbentuk bulat, ya, mengandung butiran kristal dan diselubungi membran tunggal. Terbentuk dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol. Kemudian setelah mencapai ukuran tertentu akan membelah untuk memperbanyak diri. Dan peroksisom ini mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Enzim oksidase ini berfungsi memindah hidrogen dari suatu substrat dengan oksigen dan menghasilkan hidrogen peroksida sebagai produk sampingan. Nah, karena hidrogen peroksida ini merupakan racun,
Jika dibiarkan, kemudian hidrogen peroksida ini akan diubah oleh enzim katalase menjadi air dan oksigen sehingga aman. Lalu pada hewan, peroksisom ini banyak ditemukan di dalam sel hati dan ginjal, sedangkan pada tumbuhan dapat ditemukan di dekat kloroplas dan mitokondria sel-sel daun. Untuk fungsinya, peroksisom ini berfungsi sebagai penghasil enzim oksidase dan enzim katalase yang telah dikatakan sebelumnya tadi ya. Kemudian untuk memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel, dan di dalam sel hati peroksisom menetralisir racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Yang kesembilan ada glioksisom, dapat dicermati bentuknya seperti ini. Glioksisom ini merupakan sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan lemak dan biji tumbuhan. Untuk fungsinya, si glioksisom ini menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula yang akan digunakan sebagai sumber energi. Nomor 10 selanjutnya yaitu mitokondria. Kita lihat pada bagian luar ini terdapat yang namanya membran luar. Membran luar ini dapat kita cermati ya, memiliki pori. Kemudian membran dalam ya. Antara membran luar dan membran dalam ini terdapat celah. Kemudian yang bagian dalam ini adalah matri, dan di sini ada kristal. Ya, ini DNA mitokondria. Dan ini merupakan granula matri. Ini yang berwarna sedikit ungu ini adalah ATP sintase. Dan butiran-butiran bulat kecil ini di sini merupakan ribosom. Oke, mitokondria merupakan organel yang berbentuk silinder dengan panjang 1 hingga 10 mikrometer dan diselubungi 2 membran. Krista memperluas membran sehingga dapat meningkatkan produktivitas respirasi sel ya, fungsinya krista ini. Mitokondria ini disebut organel semi-otonom karena memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein yang dapat dilakukan oleh ribosom di dalam organel tersebut ya. Di dalam satu sel terdapat 1 hingga ribuan mitokondria, tergantung pada tingkat aktivitas sel. Untuk fungsinya, mitokondria ini berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Yang ke-11 yaitu ada plastida. Ini dari plastida dan turunan-turunannya. Nah, untuk plastida, plastida ini merupakan organel penyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Hanya dapat ditemukan pada tumbuhan dan alga. Dan plastida ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada leukoplas, kromoplas, dan kloroplas. Untuk leukoplas sendiri, dia merupakan plastida yang berwarna putih atau tidak berwarna dan dapat ditemukan pada sel-sel akar umbi dan biji ya. Leukoplas dibedakan menjadi amiloplas, dia menyimpan amilum, elaiplas yang menyimpan minyak, dan proteoplas yang menyimpan protein. Kemudian yang kedua ada kromoplas. Nah, kromoplas ini merupakan plastida yang mengandung pigmen selain hijau. Contohnya phycoerythrin memberi warna merah, phycocyanin memberi warna biru, dan karoten memberi warna kuning, serta ada warna lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kloroplas. Nah, ini kloroplas ini merupakan plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil dan terdapat pada sel-sel yang mengalami fotosintesis, misalnya hijau daun atau daun yang hijau. Yang ke-12 yaitu ada vakuola. Vakuola di sini bisa dilihat. Untuk vakuola sel tumbuhan ini memiliki ukuran yang lebih besar ya daripada vakuola pada sel hewan. Vakuola pada sel tumbuhan ini semakin dewasa selnya akan
memiliki vakuola yang lebih besar. Nah, vakuola ialah organela sitoplasmik yang berisi cairan dan dibatasi selaput tipis disebut tonoplas. Vakuola berbentuk cairan yang di dalamnya terlarut berbagai zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam mineral, asam, dan juga basa. Untuk fungsinya, vakuola ini berperan untuk menyimpan zat makanan berupa sukrosa dan garam mineral, dan juga berfungsi sebagai tempat penimbunan sisa metabolisme seperti getah pada batang tumbuhan karet. Yang ke-13 ada sentrosom dan sentriol. Di sini dapat dicermati untuk bagian-bagian dari sentrosom. Ya, kita lanjutkan. Sentrosom ini merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubul. Di dalam sentrosom terdapat sepasang sentriol, tetapi sentrosom tumbuhan tidak memiliki sentriol. Sentriol berbentuk silinder tersusun dari 9 pasang triplet mikrotubula. Lalu, sentriol dapat bereplikasi membentuk benang-benang spindle yang akan mengikat dan menarik kromatid ke arah berlawanan ketika terjadi pembelahan sel. Nah, untuk fungsinya di sini ya, tadi berperan pada saat pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Dan pembelahan meiosis berfungsi sebagai pembentukan gamet, sedangkan pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan dan sebagai mengganti ketika sel rusak. Ini dibedakan menjadi 3. Untuk fungsinya yaitu untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel sehingga bentuk sel tetap ya, serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Nah, tadi kan dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada mikrotubula. Ia berbentuk seperti batang lurus yang berongga dengan diameter 25 nanometer dan panjang 200 nanometer hingga 25 mikrometer. Terbentuk dari protein globular tubulin. Untuk fungsinya yaitu untuk memberi bentuk sel sebagai jalur pergerakan organel yang memiliki molekul motor, berperan dalam pemisahan kromosom searah kutub yang berlawanan pada pembelahan sel. Yang kedua yaitu ada mikrofilamen. Dia berbentuk padat dengan diameter 7 nanometer yang terdiri atas rantai ganda dari subunit aktin yang terlilit. Untuk fungsinya, mikrofilamen ini bergabung dengan protein lain membentuk jalinan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel. Mikrofilamen menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kekentalan semi padat atau berbentuk gel. Kemudian membentuk susunan sejajar berseling dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel-sel otot. Mengatur mortalitas sel, membentuk inti mikrofili, membentuk alur pembelahan sel. Kemudian pada tumbuhan, interaksi aktin dan miosin serta transformasi sol ke gel menyebabkan aliran sitoplasma di dalam sel. Yang ketiga yaitu filamen intermediate, merupakan serabut protein dengan diameter 8 hingga 12 nanometer yang menggulung seperti kabel dan lebih tebal dari mikrofilamen. Tersusun dari subunit protein yang disebut keratin dan bersifat lebih permanen. Untuk fungsinya, filamen intermediate ini berfungsi untuk memperkuat bentuk sel, menjaga kestabilan posisi organel sel tertentu, tempat bertautnya nukleus, dan membentuk lamina nukleus yang melapisi bagian dalam selubung nukleus. Untuk yang ke-15 yaitu dinding sel. Di sini bisa dilihat terdiri dari atau terdapat bagian-bagian yaitu membran plasma, kemudian dinding sel primer, dan lamela tengah. Kemudian ada pektin, ada selulosa, dan ini merupakan hemiselulosa yang warna hijau. Di sini gambarkan warna hijau, dan butiran-butiran kecil ini merupakan protein terlarut. Nah, dinding sel ini memiliki ketebalan 0,1 mikrometer hingga beberapa mikrometer.
tersusun dari bahan selulosa yang kaku. Untuk fungsinya, dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan.